اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واتمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih madhab Syafi'i dari kitab Ar-Riyadul Badi'ah karya Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang babu mufsidatis salati, bab tentang perusak-perusak salat. Artinya perkara-perkara yang bisa membatalkan salat kita. Maka beliau mengatakan al-mufsidatu, pembatal-pembatal itu, in qaranat, apabila menyertai takbiratul ihram, fala tan'aqidu, maka tidaklah sah as-salatu, salat, ma'aha, bersama adanya pembatal-pembatal tersebut. Jadi maksudnya, kalau ada pembatal salat, tapi munculnya bersamaan dengan kita pas melakukan Allahu Akbar takbiratul ihram. Misalnya bersamaan dengan Allahu Akbar kemudian keluar angin, nah, maka salatnya tidak sah, tidak terjadi. Meskipun dia selesaikan 4 rakaat, enggak ada gunanya. Kemudian wa in, dan jika taraat, muncul pembatal itu ba'da dukhuli, setelah masuk fi sholati, di dalam salat, abtalaha, maka dia menyebabkan abtalatha, menyebabkan batalnya salat tadi. Jadi bedanya, kalau yang pertama tadi salatnya sendiri tidak terjadi. Kalau yang ini salatnya terjadi tapi kemudian batal. Nah, terus pembatal itu apa saja? Beliau merinci di sini beberapa contoh pembatal. Yang pertama wahia, dan dia itu adalah katsiratun, banyak. Faminha, maka di antaranya adalah al-kalamul amdu. Ini nomor 1 ya. Kalau belum ada nomornya, boleh dikasih nomor ini. Al-kalamul amdu, berkata yang sengaja, walau qalilan, meskipun sedikit. Nah, berarti kalau perkataannya tidak sengaja, maka tidak batal. Misalnya seseorang melihat imamnya habis berdiri, tiba-tiba langsung sujud. Nah, dia kemudian refleks mengatakan, "Loh." Nah, ini kan tidak sengaja, Pak. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi kalau tidak sengaja dan ucapannya banyak, maka itu membatalkan juga. Misalnya seseorang sedang sholat, kemudian dia ngelamun, akhirnya malah ngajak ngobrol temannya yang ada di sebelahnya, sampai beberapa episode yang dia obrolkan, ya, baru sadar bahwa dia sedang sholat. Nah, itu tetap batal, meskipun tidak disengaja, karena ucapannya banyak. Pembatal yang kedua, wal fi'lul kathiru, dan perbuatan yang banyak, walau sahwan, meskipun karena lupa. Misalnya seseorang ketika sholat malah jogging. Nah, jogging kan gerakannya banyak, Pak. Nah, maka ini menyebabkan sholatnya batal. Meskipun lupa, tetap batal. Makan, ini termasuk perbuatan, membatalkan sholat. Minum, ini termasuk perbuatan, membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah wal hadatsu, dan hadas al-akbar, baik hadas besar, awil asghar, atau hadas kecil. Nah, misalnya kentut, ini adalah hadas kecil. Hadas besar misalnya haid, nah ini adalah hadas besar, semuanya membatalkan sholat. Yang keempat, wahudutsun najasati, dan munculnya barang yang najis, allati, yang la yu'fa anha, tidak dimaafkan terhadapnya. Misalnya ketika kita sedang sholat, kemudian ada kucing mangkring di atas pundak kita, kemudian di situ, nah, maka sholatnya batal. Karena ini najisnya tai kucing tidak dimaafkan. Apakah ada najis yang dimaafkan? Ada, kalau najisnya sedikit. Misalnya ketika sedang sholat, panjenengan gatel bagian pipinya ini. Kemudian digaruk, keluar darah karena ngepas pada apa? Jerawat. Nah, darah ini menurut mayoritas para ulama, hukumnya adalah najis. Tapi karena dia sedikit, maka ini dimaafkan. Sehingga keluar darah sedikit dari jerawat, silahkan lanjutkan sholatnya. Demikian juga kalau keluar apa ini, mimisan, masih bisa melanjutkan sholatnya. Yang penting bisa ditahan saja apa darahnya tersebut, pakai baju atau pakai apa,
Nah, itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian yang kelima adalah wassalamu amdan, dan salam secara sengaja fi ghairi mahallih, pada selain tempatnya. Tempatnya salam itu kan setelah tasyahud selesai baru salam kan. Nah, ini belum selesai sholat sudah salam. Nah, ini sholatnya batal. Misalnya ketika kita sedang sholat sunnah, kemudian imam datang. Nah, maka imam datang, kita boleh melanjutkan sholat sunnah kita, kalau tinggal sedikit, boleh juga membatalkan sholat kita. Bagaimana cara membatalkannya? Para ulama katakan, tinggal salam saja. Ya. Assalamualaikum. Ya. Tidak harus noleh, Pak. Ya. Karena noleh itu tidak wajib. Ya. Salam ini yang wajib untuk menghentikan sholat kita. Kemudian yang keenam adalah wa fi'lu syai'in, melakukan sesuatu minal arkanil fi'liyah, dari rukun-rukun yang berupa perbuatan. Amdan, dengan sengaja, fi ghairi mahallih, pada selain tempatnya. Misalnya, seseorang sholat 5 rakaat, padahal sholat duhur. Nah, ini berarti dia menambah rukun perbuatan, kalau sengaja, maka sholatnya batal. Karena itu kalau kita sebagai makmum, kemudian imamnya sholatnya 5 rakaat, kita tasbihi, Pak. Subhanallah. Kalau dia nekat berdiri ke rakaat yang kelima, maka kita jangan ikut. Kalau kita ikut, sholat kita batal. Kenapa? Karena kita sengaja melakukan rukun perbuatan pada selain tempatnya. Kalau imamnya nekat nambah 5, karena dia yakin ini masih rakaat keempat kok. Nah, maka kita sebagai makmum, kita nunggu saja tahiyat. Nanti imamnya kalau sudah selesai rakaat yang kelima, dia akan tahiyat juga, kemudian dia salam. Nah, pas dia salam, kita salam. Tapi kita jangan mengikuti apa? Tambahan rakaat yang kelima tadi, karena sholat kita bisa batal. Kemudian pembatal ketujuh adalah warriddatu, dan murtad. Na'udzubillah. Wal'iyadzu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang sholat, di tengah-tengah sholat murtad, Pak. Dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus misalnya. Nah, maka langsung sholatnya batal. Yang kedelapan, wangkishaful aurati, dan tersingkapnya aurat. Lil qadir, bagi orang yang mampu, ala satri, untuk menutup auratnya. Jadi misalnya ibu-ibu sedang sholat, tiba-tiba angin kencang. Kemudian jilbabnya terlepas 1 kilo jauh. Nah, maka rambutnya kelihatan. Ini tersingkap auratnya. Tidak sah sholatnya. Kalau baru tersingkap sedikit, terbuka rambutnya, kemudian langsung bisa dipegang itu jilbabnya, sehingga tertutup lagi, nah, tidak sah. Kalau sampai lepas 1 kilo tadi, nah udah, sholatnya batal sudah. Ya. Karena tidak mungkin kita ambil jilbabnya, kecuali harus pergi jauh. Yang kesembilan adalah wataghyirun niyati, dan mengubah niat. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i, mengubah niat itu enggak boleh, Pak. Salat sunnah, kemudian diubah niatnya menjadi salat wajib, nggak boleh. Salat wajib diubah niatnya menjadi salat sunnah, nggak boleh. Salat sunnah A diubah niatnya menjadi salat sunnah B, nggak boleh. Menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ke-10 adalah wattahawwulu, dan berpindah anil qiblati, dari kiblat. Berpindah dengan apa? Bis sodri, dengan dada, amdan, secara sengaja. Illa, kecuali fi salati, di dalam salat, syiddatil khaufi, dahsyatnya takut, yaitu ketika perang. Wa nafilatis safar, dan salat sunnah ketika safar. Nah, jadi menoleh dengan dada ini membatalkan salat. Makanya menoleh itu ada 3 macam. Ada menoleh dengan mata, melirik. Nah, ini tidak membatalkan salat. Dan ini boleh kalau diperlukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat ketika perang, kemudian istirahat di satu lembah, kemudian ada yang jaga di bagian atas, kemudian pas salat subuh, penjaganya yang di atas belum turun, Pak. Sehingga ketika beliau salat subuh ini sambil lirik-lirik, ini penjaga saya mana? Kok kan nggak keluar-keluar, nggak muncul-muncul, khawatir nanti akan diserang oleh musuh dari atas. Nah, melirik-lirik begitu boleh apabila memang diperlukan, tidak makruh sama sekali. Yang kedua adalah menoleh dengan kepala. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Kepalanya menoleh ke kanan, ke kiri. Ini juga tidak membatalkan salat, tetapi mengurangi pahala. Karena berarti dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Tandanya khusyuk itu anggota tubuh kita diam, tenang. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beradab. Tidak tolah-toleh begitu. Nah, yang ketiga adalah menoleh dengan dada. Nah, kalau menoleh dengan dada,
maka kalau sengaja sholatnya batal. Bayi kita misalnya nangis. Nah, kemudian kita mengambil bayi tadi tapi menolehkan dada sehingga dadanya tidak menghadap ke arah kiblat. Sholatnya batal. Karena itu seandainya kita sholat menghadap ke arah kiblat, bayi kita nangis di utara, maka silahkan geser ke utara tapi masih menghadap ke arah kiblat. Jangan memalingkan dada dari kiblat. Karena kalau dipalingkan dari kiblat, sholatnya batal. Ada dua pengecualian, meskipun dadanya tidak menghadap ke arah kiblat, tapi sholatnya masih sah, yaitu dua hal. Pertama, ketika sholatnya sedang perang, perangnya sedang berkecamuk di atas kuda, kemudian perang, kemudian sholat, karena sudah tiba waktunya sholat duhur. Nah, kita sholat duhur sambil naik kuda, sambil nyetir mobil, karena perang nih, maka ini dimaafkan, gak ada masalah. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua, pengecualiannya adalah kalau sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Sambil nyetir mobil ke Jawa Timur, kemudian sambil kita sholat tahajud. Nggak ada masalah, Pak. Bagaimana caranya? Ya pakai gerakan kepala saja. Allahu Akbar. Nah, ini berarti sedang takbiratul ihram. Allahu Akbar, ruku'. Allahu Akbar, sujud. Sami Allah liman hamidah. Nah, ini gerakan dengan isyarat dengan kepala, ini sudah cukup. Ya, menghadap ke arah manapun. Yang penting sholatnya sunnah. Kalau sholat wajib harus turun. Yang penting di atas kendaraan. Kalau berjalan kaki nggak boleh. Harus berada di atas kendaraan. Nah, ini tadi 10 pembatal salat yang sudah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Saya ulangi lagi secara cepat. Yang pertama, perkataan yang sengaja. Yang kedua, perbuatan yang banyak. Yang ketiga, hadas kecil maupun besar. Yang keempat, kena najis. Yang kelima, salam di selain tempatnya. Yang keenam, melakukan rukun fi'li tetapi tidak di tempatnya. Yang ketujuh, murtad. Yang kedelapan, tersingkap aurat. Yang kesembilan, mengubah niat. Yang kesepuluh, tidak menghadap ke arah kiblat atau menoleh dari kiblat dengan dada. Ini semuanya pembatal-pembatal sholat. Pembatal-pembatal yang lain pasti bisa dimasukkan pada salah satu dari 10 ini. Misalnya, makan membatalkan salat. Masuknya di mana? Masuk pada nomor 2, ya. Perbuatan yang banyak meskipun lupa. Minum membatalkan salat. Termasuk apa itu? Perbuatan yang banyak meskipun lupa. Berikutnya, beliau mengatakan babu salatil jama'ati. Bab tentang salat berjamaah. Apa hukumnya salat berjamaah? Beliau mengatakan, salat berjamaah itu adalah fardu kifayatin. Fardu kifayah ala ahli balad, atas penduduk satu kota. Jadi kalau misalnya tidak ada satu pun di penduduk kota tadi yang mengadakan sholat jamaah, dosa semuanya. Misalnya di sini, Pak, di Gunung Kidul, harus ada orang yang sholat jamaah. Tidak ada yang sholat jamaah sama sekali. Meskipun isi penduduknya cuma 3 orang, wajib tetap sholat jamaah. Rasulullah bersabda, kalau ada satu tempat, isinya 3 orang, tidak ada sholat jamaah, maka setan sudah menguasai mereka. Istahwadha alaihim syaitan. Dan ini saya jujur, ini masalah khilafiyah. Menurut sebagian ulama hukumnya adalah fardu ain. Menurut sebagian ulama adalah hukumnya sunnah muakkadah. Menurut Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Nah, maka penulis kitab ini mengikuti fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian wajibu dan wajib alaihim, atas mereka, iqamatuha, untuk menegakkan salat jamaah fi mahallin, pada suatu tempat, zahirin, yang tampak, linnasi, untuk para manusia. La yastahi, yang tidak malu, ahadun, seorang pun, min dukhulihi, dari masuk ke tempat tersebut. Nah, jadi tempatnya sholat jamaah itu adalah tempat yang terbuka. Nggak boleh tertutup, Pak. Tertutup menyebabkan orang mau masuk malu. Nah, itu berarti belum menegakkan sholat jamaah. Karena itu dibuatlah masjid-masjid. Karena masjid ini rumahnya Allah. Berarti tidak ada pemiliknya.
Karena tidak ada pemiliknya selain Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun muslim berhak masuk ke dalamnya. Dia masuk tanpa rasa malu sama sekali karena ini rumah memang dibuat untuk semua orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was sunnatu dan sunnahnya adalah ayyusalliya bahwasanya salat asyakhsu seseorang itu jama'atan bersama jamaah walau meskipun ma'a bersama ahli baitihi keluarga rumahnya. Nah, jadi seandainya tidak ada salat jamaah, Pak, di masjid karena hujan deras. Semuanya enggak ada yang di masjid. Dan muadzinnya sudah mengumumkan, "Shallu fi buyutikum," salatlah di rumah masing-masing. Tetap panjenengan sunnahnya salat jamaah di tempatnya masing-masing. Yang punya rumah ya berarti salat jamaah di rumahnya. Yang dia sedang berada di pabrik bersama teman-temannya kerja di pabrik, tidak ada yang ke masjid karena hujan deras, nah maka salat di pabrik berjamaah. Dan pahalanya sama, 27 derajat. Karena salat jamaah 27 derajat itu tidak harus di masjid dimanapun tetap pahalanya apa? 27. Tetapi jangan kemudian panjenengan tidak semangat ke masjid. Kalau begitu saya jamaahnya di rumah saja, toh pahalanya 27. Enggak begitu. Karena dengan kita melangkah ke masjid, ini setiap langkahnya ada 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dari rumah kita ke masjid itu ada 100 langkah, berarti pahalanya minimal berapa? 1000 pahala. 100 kali 10, 1000. Ini baru berangkatnya, Pak. Pulangnya dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya. Jadi berangkat dihitung, pulangnya dihitung, sehingga pahalanya besar sekali salat jamaah ini, sehingga rugi kalau kita tidak mau melakukan salat jamaah padahal kita mendengar azan dari masjid. Kemudian wajibu dan wajib alal muqtadi bagi makmum. Muqtadi itu artinya orang yang mengikuti, maksudnya adalah makmum. Wajib apa? Ayyanwiya, untuk meniatkan al-jama'ata, salat jamaah, awil iktida, atau bermakmum. Nah, jadi makmum harus ada niat. Saya salat jamaah. Dan niat tidak perlu diucapkan, cukup dalam hati. Hatinya mengatakan saya pengen salat jamaah, udah. Hatinya mengatakan saya pengen jadi makmum, sudah. Berbeda dengan imam. Imam tidak wajib niat. Saya sedang salat sunnah. Tiba-tiba ada orang datang ke masjid belum sholat, dia jawil saya. Atau dia berada di samping kanan saya. Bermakmum kepada saya. Nah, saya tidak harus niat, saya niat jadi imam, enggak harus, Pak. Kalau makmum harus niat sebagai makmum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal sahnya dengan sebab niat. Sementara dia kalau tidak niat berarti tidak disebut sebagai sholat jamaah. Kemudian syarat yang kewajiban pertama tadi ya, niat. Kewajiban yang kedua, wa ayya'lama, dan bahwasanya dia mengetahui af'alal imami, perbuatan-perbuatan imam. Wa ayyutabi'ahu, dan bahwasanya dia mengikuti imam fiha, di dalam perbuatan-perbuatan tadi. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Bisa dengan dua cara. Bisa mengetahui dengan mendengar suara imam. Allahu Akbar, terdengar suara imam. Nah, berarti bisa mengetahui, oh ini imam sedang rukuk, oh ini imam sedang sujud. Jadi misalnya ya, ini antara bapak-bapak dengan ibu-ibu, misalnya ini penutupnya, kayunya ini ditutupkan rapat. Sehingga ibu-ibu tidak bisa melihat ke arah imam. Tidak ada masalah. Yang penting suara imam terdengar. Sehingga dia mengetahui gerakan-gerakan perpindahan imam. Bisa dengan suara, bisa dengan mata. Suara nggak kedengar, Pak, karena hujan deras. Kemudian mic-nya mati lagi. Jadi takbirnya imam nggak dengar. Tapi ibu-ibu bisa melihat gerakannya imam atau gerakannya makmum yang berada di belakang imam. Nah, masih sah. Yang penting bisa mengikuti. Karena sholat jamaah itu sholat yang makmum mengikuti kepada imam. Syarat yang ketiga atau kewajiban yang ketiga, wa ayyajtami'a, dan bahwasanya makmum berkumpul ma'ahu, bersama imam, fi makanin wahidin, pada satu tempat. Nah, jadi kalau imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Ustaz Ja'far makmum dari rumahnya sono, imamnya di sini. Meskipun melihat imam, meskipun mendengar suara imam, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ini dua tempat yang berbeda. Satunya masjid, satunya apa? Rumah. Nah, harus berkumpul satu tempat.
Maka kalau misalnya ini masjidnya 2 lantai misalnya, ya, kemudian ibu-ibu ditaruh di lantai 2 dan tidak melihat imam, tetapi mendengar suara imam. Nah, ini masih sah. Karena itu dalam hal ini saya tidak sama dengan guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah, karena yang saya tahu pendapat Ustaz Mudzakir hafizahullah itu makmum harus melihat kepada imam. Nah, sehingga ketika kita dulu sholat di lantai 2 atau di lantai 3, kemudian imamnya di lantai 2, maka beliau wajibkan kita harus membuka itu sebagian tirai supaya bisa melihat ke arah imamnya. Nah, kalau saya nggak perlu. Berdasarkan madhab Syafi'i tadi, yang penting mengetahui perbuatan imam. Mengetahui itu tidak harus dengan mata. Mengetahui itu bisa dengan mata, bisa dengan telinga. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, ulama madhab Syafi'i rahimahullah. Ya kalau panjenengan pengen lebih hati-hati ya melihat, ya nggak ada masalah. Ya. Karena kadang-kadang tanpa kita melihat nanti ada masalah. Asalnya kita mendengar suara imam, tiba-tiba oglangan, suaranya nggak kedengar, bingung kabeh. Tapi kalau melihat, enak. Kemudian kewajiban yang keempat, wa alla, dan bahwasanya makmum tidak yataqaddama maju alaihi atas imam fihi di dalamnya. Jadi tidak boleh imamnya makmumnya lebih depan, lebih maju daripada imam. Yang dihitung maju itu apanya? Yang dihitung adalah tumitnya, Pak. Jadi ini tumitnya imam, ini tumitnya makmum. Nah, maka tumitnya makmum tidak boleh lebih maju daripada tumitnya imam. Kalau lebih maju daripada tumitnya imam, maka sholatnya tidak disebut sebagai sholat jamaah. Atau bersamaan, jejer, plek. Ini kaki imam, tumit imam, ini tumit makmum. Karena cuma satu orang kan makmumnya, maka berjajar. Bersamaan, tidak lebih mundur dikit. Nah, maka menurut madhab Syafi'i itu juga tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Jadi pahala apa? Pahalanya sholat sendirian. Itu madhab Syafi'i. Ya. Nah, sehingga madhab Syafi'i kalau makmumnya satu orang, itu dia mundur dikit. Mundurnya jangan terlalu banyak, Pak. Karena sebagian orang salah, akhirnya dia mundurnya terlalu banyak. Sehingga antara imam dengan makmum tidak nyambung. Ini salah. Mestinya antara imam dengan makmum tetap nyambung. Kakinya makmum nempel dengan kakinya imam. Karena makmumnya cuma satu orang. Tapi kasih mundur dikit. Kasih mundur dikit misalnya satu ruas jari ini ya. Atau satu kuku. Nah, maka mundur dikit supaya kita yakin bahwa kita betul-betul tidak sejajar dan tidak memajui imam. Kewajiban yang kelima, wa alla yataqaddama, dan bahwasanya dia tidak mendahului alaihi atas imam fil af'ali, baik di dalam perbuatan, taqadduman dengan mendahului, fahishan yang dahsyat, wala yata'akhkhar, dan juga tidak mundur atau terlambat anhu dari imam fiha di dalam perbuatan-perbuatannya, kadzalika seperti itu juga. Jadi jangan telat, jangan mendahului. Mendahului salah, telat juga salah. Yang benar gimana? Ngikuti. Ngikuti itu gimana? Imamnya sujud, sudah batuknya ini sudah nempel tanah, baru kita gerak sujud. Itu ngikuti. Karena sebagian orang itu ada yang mendahului imam karena tidak sabar, Pak. Jadi dia membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian dia pengennya segera sujud. Imamnya masih melanjutkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama. Akhirnya dia doyong-doyongkan badannya ini. Nah, ini salah sebenarnya. Mestinya badannya jangan didoyong-doyongkan. Kalau imamnya belum selesai doa i'tidal, maka kita tambah doa lagi terserah kita. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Diulang-ulang terus saja, enggak ada masalah. Sambil menunggu imamnya. Kemudian beliau mengatakan, wala tasihhu, dan tidak sah imamatul untha, pengimamannya seorang wanita, illa kecuali lin nisa'i, untuk para wanita juga. Nah, di sini beliau mulai bicara tentang orang-orang yang tidak sah untuk menjadi imam, Pak. Yang pertama, cewek tidak sah untuk menjadi imam, kecuali untuk sesama wanita. Berarti kalau cewek mengimami para laki-laki tidak sah. Kalau cewek mengimami para banci tidak sah. Manusia bisa dibagi tiga ya. Paling bawah, paling lemah maksudnya perempuan.
di atasnya lagi para banci, di atasnya lagi para laki-laki. Nah, di sini laki-laki sah untuk mengimami banci dan perempuan. Banci sah untuk mengimami perempuan. Perempuan tidak sah untuk mengimami banci. Banci tidak sah untuk mengimami laki-laki. Nah, jadi urutannya begitu. Maka yang atas bisa mengimami yang bawah tidak bisa mengimami yang atas. Kemudian yang kedua, yang tidak sah menjadi imam. Wala dan tidak sah pula imamatul kafir. Pengimamannya orang kafir. Contohnya bagaimana? Orang kafir menjadi imam. Jadi misalnya kita ditipu oleh seseorang. Dia mengakunya Islam padahal dia kafir. Atau dia pakai peci padahal dia kafir. Dia hafal Quran, Pak, tapi dia kafir. Kemudian menjadi imam. Karena kita suruh maju, kita taunya dia hafid. Ternyata dia sudah murtad kafir. Salatnya batal. Salat dia batal, tidak sah. Salat kita juga tidak sah. Kemudian yang ketiga, wala dan tidak pula man, orang yang la yumayyiz, belum tamyiz. Belum tamyiz itu artinya belum bisa membedakan antara manfaat dan madarat. Usia tamyiz itu biasanya usia 7 tahun. Nah, sehingga anak usia 5 tahun jangan disuruh jadi imam. 6 tahun jangan disuruh jadi imam. 7 tahun silahkan. Karena dia sudah mumayyiz. Jadi kaedahnya gini, orang yang sholatnya sah untuk dirinya, maka sah untuk orang lain alias sah untuk menjadi imam. Anak kecil belum tamyiz, sholatnya tidak sah. Dia hanya belajar sholat. Tapi kalau sudah tamyiz, nah, sholatnya sudah sah. Kalau sholat dia sah, berarti sah untuk menjadi imam. Yang keempat, wala dan tidak sah man, orang yang yubaddilu mengganti harfan, satu huruf minal fatihati dari surat al-fatihah biharfin akhar, dengan satu huruf yang lain. Misalnya Pak, siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amta diganti menjadi an'amtu. Nah, ini berubah. Dan ini merusak makna, makanya tidak sah. Atau misalnya saya pernah mendengar ghairil magdubi alaihim magdubi. Nah, ini berarti mengganti ghain dengan apa itu? Qaf. Karena orang-orang Mesir itu kalau ngomong qaf itu ga. Magdu. Nah, berarti dia ubah ghain menjadi qaf. Ini tidak sah. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau berdasarkan mazhab Hanafi masih sah. Karena itu panjenengan rada tenang. Ketika panjenengan misalnya safar, kemudian mampir di suatu masjid, ternyata kok imamnya bacaan Fatihahnya raga-ragaruan, Pak. Tenang, kenapa? Sesuai mazhab Hanafi masih bisa sah. Kalau panjenengan mau ngulangi silahkan. Tapi kalau saya tidak ngulangi saya, Pak. Kenapa? Saya dalam hal ini mengikuti mazhab Hanafi. Imamnya Fatihahnya tidak sah, yaitu salah dia. Saya enggak nanggung salah dia. La taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosanya orang lain. Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau fa alaihim. Para imam itu mengimami salat. Kalau benar, maka semuanya dapat pahala. Tapi kalau salah, maka yang tidak dapat pahala hanya imamnya. Makmumnya tidak nanggung. Nah, itu dalil yang saya pakai dalam bab ini. Sehingga saya pilih mazhab Hanafi dalam hal ini. Tapi kalau sudah tahu di situ imamnya bacaan Fatihahnya tidak benar, enggak usah salat di situ, Pak. Cari masjid yang lain yang bacaannya benar. Ini semua adalah orang-orang yang tidak sah untuk menjadi imam. Sekarang yang lebih bagus menjadi imam yang kayak apa? Beliau mengatakan, wal afdalu, dan yang paling afdal, ayyakuna, bahwasanya adalah al imamu, imam itu faqihan, orang yang paham agama, aliman, yang mengetahui bi ahkamis salati, hukum-hukum salat, wal jamaati, dan hukum-hukum jamaah. Wa ayyakuna, dan bahwasanya imam tersebut adalah min, termasuk dari khiyarin nasi, orang-orang baik, fi dzati, dalam zatnya, wan nasabi, nasabnya juga baik, was sifati, dan sifat-sifatnya baik. Nah, ringkasnya adalah dua. Pertama, dia paham agama. Karena kalau paham agama, dia akan tahu bagaimana salat itu yang benar sesuai sunnah Nabi. Kalau misalnya ada kesalahan, bagaimana cara membenarkannya dalam kesalahan tadi. Ada sesuatu dalam salat, bagaimana seharusnya dia lakukan, dia paham. Kemudian syarat yang kedua, orang yang baik.
Orangnya baik, akhlaknya baik, bukan pemabuk misalnya, bukan orang yang kerja di bank misalnya, ya. Karena kalau kerja di bank berarti dia digaji dengan uang riba, maka orang-orang seperti itu tidak usah dimajukan untuk menjadi imam sama sekali. Sampai di sini sudah selesai tentang sholat jamaah. Dan ringkasnya di sini beliau membahas 3 masalah. Yang pertama tentang hukum salat jamaah, bahwa dia itu adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah tentang imam dan makmum, ya, bahwasanya kewajiban-kewajiban makmum itu ada 5. Kemudian imam itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Itu adalah pembahasan yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan bab salatis safar, salat ketika safar. Beliau mengatakan, ya juzu, boleh, qasrus salati, mengqasar salat, ar-rubaiyati, yang 4 rakaat, menjadi 2 rakaat, fis safarit tawili, pada safar yang panjang, al-jaizi, yang safarnya boleh, bisyarti, dengan syarat, ayyaqsida, bahwasanya bermaksud atau menuju, al-musafiru, seorang musafir tersebut, mahallan, satu tempat, ma'luman, yang sudah diketahui, yang tertentu. Yang kedua, wa'an, dan bahwasanya yanwiya, dia meniatkan al-qasra, untuk qasar salat, yaqinan, secara yakin, ma'a, bersama takbiratul ihram, takbiratul ihram. Yang ketiga, wa'an, dan bahwasanya la yaqtadiya, dia tidak bermakmum, biman, dengan orang yang yutimmu, menyempurnakan salatahu, salatnya, yaitu salatnya 4 rakaat. Yang keempat, wa'an, dan bahwasanya la yantahiya, tidaklah selesai, safaruhu, safarnya, qabla, sebelum tamamis salati, sempurnanya salat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau di sini menjelaskan hukum mengqasar salat bagi musafir. Hukumnya apa? Yajuz, boleh. Boleh itu artinya tidak wajib. Boleh itu artinya tidak sunnah. Jadi hukumnya apa? Boleh. Apakah wajib? Tidak. Sunnah? Tidak juga. Boleh tok. Boleh itu artinya qasar boleh, tidak qasar juga boleh. Nah, pendapat yang lain bukan mengatakan boleh, Pak, tapi sunnah. Dan saya mengikuti pendapat yang mengatakan apa? Sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah setiap safar selalu 2 rakaat qasar, tidak pernah 4 rakaat. Nah, selalunya beliau ini menunjukkan apa? Sunnah. Apakah tidak dikatakan wajib saja? Tidak. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu kata yang menunjukkan tidak wajib. Beliau mengatakan, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Tidak mengapa kalian untuk mengqasar salat. Nah, kata-kata tidak mengapa menunjukkan bahwa tidak wajib. Kemudian beliau mensyaratkan safar yang boleh qasar itu adalah at-tawil, yang safarnya panjang, jauh. Jauh itu maksudnya 80 kilo kalau menurut madhab Syafi'i atau madhab jumhur. Sebagian lagi berpendapat 24 kilo. Dan itu yang sering saya sampaikan. Kalau saya ditanya, berapa kilo? 24 kilo. Hadisnya Sahih Muslim yang dulu sudah pernah kita tampilkan. Kemudian safarnya harus safar yang jaiz, safar yang boleh. Berarti safar yang maksiat nggak boleh qasar. Seseorang merampok dari negerinya pindah ke negeri orang lain untuk merampok di sana. Udah dapat duit, pulang lagi ngasih nafkah anak istrinya dari hasil rampokan tadi. Nah, selama merampok nggak boleh qasar. Karena kalau boleh qasar nanti berarti kita sama dengan membantu dia untuk lebih mudah lagi merampoknya. Kemudian di sini beliau menyebutkan 4 syarat bolehnya seseorang itu qasar. Yang pertama, bahwasanya tempat yang dituju itu jelas. Kalau tempatnya tidak jelas, alias dia hanya dolan saja, nggak karuan kemana, nah, maka tidak boleh qasar. Contohnya seperti orang-orang sufi, yang mereka katanya ya biasanya keliling dunia, berjalan kemana-mana, bawa baju tok saja, tidak bawa perbekalan. Kalau mau makan ya makan apa sih yang ada di depan mata. Nah, maka orang seperti itu tidak boleh qasar karena tidak ada tujuan jelas, dia hanya melancong mengelilingi bumi tanpa ada tujuan yang jelas. Kemudian syarat yang kedua, ketika takbiratul ihram itu harus muncul dalam hati niat untuk qasar. Kalau sudah terlanjur kita masuk takbiratul ihram belum niat qasar, baru dimunculkan qasar setelah itu, tidak bisa qasar.
Jadi harus sejak awal. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Kamu tadi niatnya apa? Niatnya 4 ya 4. Enggak boleh diubah-ubah. Kemudian syarat yang ketiga adalah bahwasanya dia tidak bermakmum dengan orang yang itmam. Itmam itu yang salatnya 4. Imamnya salatnya 4. Kita sebagai makmum juga salatnya harus 4. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Apabila kita mendapati imam tersisa 2 rakaat. Jadi salat Isya 4 rakaat. Imamnya sudah selesai 2 rakaat, kita sebagai musafir mampir di situ. Kita ingin salat Isya. Apakah cukup 2 rakaat karena tersisa 2 rakaat bersama imam ataukah harus nambah 4? Nah, kalau menurut jumhur harus 4. Menurut sebagian kecil ulama boleh cuma 2. Kenapa? Kewajiban musafir salatnya hanya 2. Dan pendapat ini meskipun minoritas saya ikuti, Pak. Kenapa? Karena tadi kewajiban salat musafir hanya 2 rakaat. Kenapa harus ditambahkan jadi 4? Alasan mereka yang tidak membolehkan musafir salat 2 rakaat di belakang makmum, di belakang imam yang 4 rakaat, itu alasannya adalah katanya karena tidak boleh menyelisih imam. Nah, maka kita jawab bahwasanya ketika imamnya salam, kita salam, ini tidak menyelisih imam, Pak. Menyelisih imam itu kalau imamnya masih lanjut, kita malah salam. Nah, itu menyelisih imam. Imamnya 2 rakaat kan, karena tersisa 2 rakaat. Kemudian dia salam. Nah, kita sebagai makmum juga salam. Kenapa? Memang kita musafir. Dan kita sudah nemu sholat 2 rakaat. Berarti sudah sah. Tapi kalau seandainya misalnya kita nemu 3 rakaat, nah, silahkan tambahi 1 rakaat lagi. Tidak boleh apa? Kita mengambil 2 rakaat, kemudian langsung salam. Nah, itu menyelisih imam, nggak boleh. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah bahwa safarnya tidak berhenti sebelum sholatnya selesai. Kalau safarnya sudah habis, padahal sholatnya belum selesai, maka kosornya batal. Harus diubah menjadi 4. Contoh saya naik kapal. Dan saya rumahnya Solo. Nah, kapalnya kemudian masuk kota Solo, lewat Bengawan Solo. Saya sedang sholat di atas kapal nih, Pak. Nah, berarti sudah tidak boleh kosor. Kenapa? Karena sudah masuk kampung saya, yaitu Solo. Tapi kalau masih berada di luar Solo, nah, maka silahkan dikosor 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan, wa yajuzu dan boleh fis safaril madhkuri, pada safar yang disebutkan tadi, jam'ut taqdimi, untuk jamak takdim, wa ta'khiri, dan jamak takhir, bainadh dhuhri wal asri, antara zuhur dan asar, wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dengan isya' faqat saja. Walikullin, dan untuk masing-masing, minal jam'aini, dari 2 jamak tadi, jamak takdim dan takhir, itu syurutun, ada syarat-syaratnya. Jadi maksudnya salat yang bisa dijamak cuma 4 salat. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Subuh enggak bisa dijamak dengan salat apapun. Kemudian jamak itu ada 2 macam. Ada jamak takdim, yaitu melakukan salat di awal di salat yang pertama. Ada jamak takhir, yaitu melakukan salat di waktu salat yang kedua. Misalnya turun hujan, kemudian kita salat maghrib sama isya di waktu maghrib. Nah, itu namanya jamak takdim, mendahulukan. Kalau jamak takhir misalnya kita safar, kemudian turun di rumah makan. Setelah makan kita kemudian salat isya jam 12 malam. Salat maghrib kemudian isya. Nah, ini namanya jamak takhir, ya, diakhirkan. Nah, masing-masing dari 2 jamak ini, takdim atau takhir, ada syaratnya. Untuk yang jamak takdim, syaratnya lebih ketat. Untuk yang jamak takhir, syaratnya lebih ringan. Nah, sekarang kita bahas. Fasyurutu, maka syarat-syarat jam'i takdimi, jamak takdim, itu beliau sebutkan di sini ada 5 syarat. Yang pertama, ayyanuya, bahwasanya dia meniatkan al-jam'a, untuk jamak, fi sholatil ula, pada salat yang pertama, walau meskipun ma'as salami, bersama dengan salam minha, dari salat pertama tersebut. Misalnya, Pak, salat maghrib belum turun hujan. Pas tahiyat akhir, tiba-tiba turun hujan. Nah, kita niatkan dalam hati, saya mau jamak. Boleh. Tapi seandainya setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru turun hujan, kita mau jamak, nggak boleh. Kenapa? Karena sebelum salam kita belum niat. Nah, jadi harus ada apa? Niat dulu. Ini syarat pertama, niat. Syarat yang kedua, wa ayyuqaddima, dan bahwasanya dia mendahulukan sahibatal waqti, salat yang memiliki waktu tersebut.
Wahia yaitu adalah al-zuhru salat zuhur awil maghribu atau salat maghrib. Dengan kata lain, salatnya harus urut. Jadi zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik enggak boleh. Syarat yang ketiga, wa antakuna, dan bahwasanya adalah al mutaqaddimatu, salat yang mendahului, yaitu yang pertama, itu sahihatan, sah, yakinan, secara yakin. Nah, jadi kita yakin bahwasanya salat duhurnya sudah sah. Kita yakin bahwasanya salat maghribnya sudah sah. Yang keempat, wa alla yafsila, tidak boleh memisah bainaha, antara salat yang pertama, wa bainats tsaniyati, dengan salat yang kedua, zamanun, satu waktu, yasa'u, yang cukup, rakaataini, untuk 2 rakaat. Nah, jadi jedanya enggak boleh panjang, Pak. Antara salat pertama, salat maghrib dengan salat isya, jedanya tidak boleh panjang. Kalau jedanya panjang, maka tidak boleh jamak. Misalnya setelah maghrib turun hujan, kemudian para jamaah dipersilakan minum kopi dulu biar badannya hangat. Kalau sudah minum kopi, baru sudah hangat, baru nanti jamak salat isya. Persiapan kopi 5 menit, minum kopi 5 menit, kemudian layah-layah 5 menit, 15 menit Pak, jedanya itu. Nah, ini tidak sah untuk jamak. Kenapa? Karena 15 menit cukup untuk 2 rakaat. Dalam buku saya ini, saya tulisi. Ini tulisan panjenengan setuju atau tidak, terserah. Saya mengatakan di sini, wa huwa daqiqatan. Waktu cukup untuk 2 rakaat itu adalah 2 menit kira-kira. Fala yasihhu fasluhuma bi shalatil janazati mathalan, maka tidak sah memisah jamak salat dengan salat jenazah misalnya idza kanat daqiqatain, jika salat jenazahnya sampai 2 menit. Kalau salat jenazahnya cuma 1 menit, nah itu masih bisa, Pak. Jadi panjenengan salat maghrib, kemudian salat jenazah 1 menit, lalu kemudian salat isya, nah, masih sah. Kenapa? 1 menit tidak cukup untuk 2 rakaat. Tapi kalau 2 menit cukup untuk 2 rakaat, saya sudah pernah mencoba. Saya coba salat dengan membacanya sekali-sekali saja. Allahu akbar subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Semua wiridnya 1 kali. Itu ternyata 1 rakaat cukup 1 menit. Karena itu kalau panjenengan datang ke masjid, di situ ada jam alarmnya itu, tersisa 2 menit qomat, silakan salat sunnah. Cukup 2 menit. Dengan teori tadi, 1 wirid saja dibaca. Enggak usah tergesa-gesa, enggak usah terengah-engah. Santai, karena saya waktu itu membacanya dengan santai, cukup. Jelas nggih? Jadi antara maghrib dengan isya kalau dijamak tidak boleh cukup untuk 2 rakaat. Antara zuhur dengan asar kalau dijamak tidak boleh dipisah yang cukup untuk 2 rakaat. Syarat yang kelima, wa ayyaduma, dan bahwasanya safar itu masih berlanjut hatta yuhrima, sampai dia itu takbiratul ihram bitsaniyah, dengan salat yang kedua. Nah, jadi ketika kita jamak takdim, maka sampai kita takbiratul ihram salat yang kedua, salat isya atau salat asar, masih posisinya sebagai musafir. Kalau berada di kapal tadi, dan kapalnya sudah sampai ke kota Solo, dan rumah saya Solo misalnya, maka saya tidak sah untuk jamak, karena pada waktu takbiratul ihram ini sudah masuk ke dalam apa? Kota Solo. Tidak sah untuk jamak. Kemudian terakhir, wali jam'it ta'khir, adapun untuk jamak takhir syartani faqat, hanya ada 2 syarat saja. Yang pertama ayyanwiya, niat. Nah, karena niat itu adalah inti dari amal kita. Kalau ada niat sah, tidak ada niat tidak sah. Al-jam'a, untuk menjamak qabla, sebelum khuruji, keluarnya, waktu zuhri, waktu zuhur, awil maghribi, atau waktu maghrib. Syarat yang kedua, wa'an, dan bahwasanya yaduma, masih berlanjut, as-safaru, safar itu, hatta, sehingga, yusalliya, dia melakukan salat, ats-tsaniyata, salat yang kedua, kullaha, seluruhnya. Nah, berarti dengan kata lain, untuk jamak takhir ini tidak harus urut salatnya. Salat isya dulu baru maghrib, boleh. Salat asar dulu baru zuhur, boleh.
Contohnya panjenengan safar dari sini ke Jakarta, kemudian mampir jam 12 malam di rumah makan. Turun di rumah makan ada orang sholat isya, silahkan ikut sholat isya. Sholat maghribnya kapan? Nanti habis sholat isya. Nggak apa-apa. Kenapa? Jamak takhir. Tidak harus urut. Kemudian tidak harus lanjut. Tidak harus berkesinambungan. Habis sholat maghrib, kemudian kita makan dulu. Habis kenyang, baru sholat isya. Boleh. Nah, tapi kalau jamak takdim, harus lanjut. Tidak ada pemisahnya yang cukup 2 rakaat tadi. Dan harus urut. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan, dipersilahkan.